Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Ogo penatas berdebar-debar. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba dia merasa curiga. Si menteri telah berkhianat padanya. Ogo penatas berjalan di belakang Nyai Saur Pitutur menuju tempat di mana para tawanan masih diikat di tiang kayu yang ditancapkan di tanah. Penatas? Kenapa? Kau lihat, sebuah tiang telah disiapkan. Iya, aku melihatnya. Apa maksudnya? Tiang itu untukmu. Apa maksudnya, Nyai? Apa maksudnya? Kau tentu mengetahui sendiri, Rogo Penatas. Nah, aku hanya menjalankan perintah Sang Ratu. Kau harus diikat di tiang kayu itu. Bagaimana? Apakah aku sendiri yang harus melakukan mengikatmu? Atau kau yang dengan senang hati mengikat diri sendiri? Gila! Apa kesalahanku? Kau sendiri telah mengetahui apa kesalahanmu. Jangan berpura-pura. Cepat laksanakan perintah Sang Ratu. Kau harus mengikat dirimu sendiri pada tiang itu. Untuk kemudian, kau harus merelakan dirimu menjadi tumbal yang akan dikorbankan dalam upacara nanti. Oh, apa yang kau lakukan itu? Ini jawabanku. Kau mencabut pedang? Iya, aku tahu jika aku akan mati di tempat ini. Akan tetapi, aku memilih mati dengan cara yang aku sukai. Bukan cara yang tidak aku sukai. Nah, Nyai Saur Pitutur, aku sudah siap. Bagus, bagus. Aku senang. Aku akan meluangkan waktu untuk bermain-main denganmu, Rogo Penatas. Ayo, kau akan aku layani.
Rogo Penatas telah mencabut pedangnya, sebuah pedang yang tipis dan panjang, namun tajamnya pernah dibuktikan oleh Rogo Penatas. Nyai Saur Pitutur segera mempersiapkan diri. Dia menyingsingkan lengan, dan tanpa malu-malu pula mengangkat kainnya untuk memberikan keleluasaan bergerak. Apa yang diperbuat oleh Rogo Penatas itu menjadi sebuah tontonan. Bibi, bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira yang telah terjadi pada pemuda itu? Nampaknya sudah ketahuan, Rahastri. Pemuda itu memang bermaksud menolong kita. Entah dengan siapa. Akan tetapi keburu ketahuan. Semakin penasaran saja aku, Bibi. Penasaranmu mungkin tidak akan terjawab, Rahastri Kandi. Kita tidak akan sempat. Dan sebagaimana mereka terheran-heran dengan apa yang sedang berlangsung di depan mereka, di tempat tersembunyi balik sebuah batu, di tempat yang sebenarnya cukup dekat, namun entah mengapa tidak terjangkau oleh umat Durga, Pinaka Swasti Ratu juga terheran-heran. Bagaimana, Nyai? Nampaknya Rogo Penatas telah berbuat ceroboh, Bapak. Bau rahasianya yang disimpan tersebar kemana-mana. Umat Durga mampu menciumnya. Lalu apa yang akan kita lakukan, Nyai? Ya, kita harus cepat bertindak, Bapak. Mendung nampaknya akan hujan. Benar, Nyai. Aku lebih senang kalau hujan turun. Kita bisa berbuat lebih leluasa. Oh, gerimis, Nyai. Ya, mari Bapak. Dengan mengendap sangat hati-hati, Pinaka Swasti Ratu mendekati arena perang tanding yang sebentar lagi akan terjadi. Tanpa setahu Brahmana Loh Gawe, Pinaka Swasti Ratu masih menggunakan kemampuan aneh yang dimilikinya untuk menyerap segala suara yang mungkin timbul. Juga semacam tabir yang kasat mata, yang mampu melindungi mereka berdua dari tatapan mata umat Durga, baik mata kasar ataupun mata halus. Malang sekali nasibmu, Rogo Penatas. Kau berani mencoba melawan sang ratu. Sungguh malang nasibmu. Karena kau akan menemukan cara kematian yang tidak pernah kau bayangkan. Jangan. Jangan-jangan apa? Karena kau akan sebagai murid perguruan Widara Kandala, ternyata Rogo Penatas tidak mengecewakan. Gerakan-gerakannya tangkas dan terengginas, gesit seperti seekor kijang. Namun di lain waktu bisa sangat garang, seperti seekor singa yang kelaparan. Bukan mainnya. Ternyata Rogo Penatas yang muda itu tidak mengecewakan. Tetapi, apakah ia benar-benar menggunakan ilmu kanuragan murni dari jalur perguruan Widara Kandangan itu, Nyai? Benar, Bapak. Rogo Penatas menggunakannya dengan baik. Tetapi, apakah Nyai tidak melihat celah bahaya yang bisa mengancamnya? Ya, aku melihatnya. Lawan Rogo Penatas itu tidak seberapa dalam ilmu kanuragan. Paling tidak, Rogo Penatas mampu menempatkan diri melayaninya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi... bagaimana kalau lawannya menggunakan ilmu hitam? Ya, itulah yang aku cemaskan. Aku mengetahui ilmu yang bersumber pada kegelapan. Uma Durga itu gurunya. Lihat, Nyai. Rogo Penatas menyerang perempuan itu seperti banjir lahar. Ia akan menggunakan ilmu sihir itu. Aku tidak boleh mendengar suaranya. Tidak boleh memandang matanya pula. Aku tuli. Aku tidak dengar apapun. Berhenti kau bergerak, Rogo Penatas. Ayo, kau diam di tempatmu. Kau tidak boleh melawan. Tidak bisa melawan. Kau tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Kau letakkan senjatamu di tanah. Lakukan itu, Rogo Penatas. Aku tidak akan menolak. Nah, letakkan senjatamu. Letakkan pedangmu itu di tanah. Letakkan di tanah. Ayo, letakkan di tanah. Aku letakkan di tanah. Bagus, kau tidak akan melawan. Kau tentu melaksanakan perintahku. Letakkan di tanah. Sayang sekali. Aku sudah mengetahui bagaimana caranya menghadapi ilmu gendam atau sihir yang kau kuasai itu, Nyai. Dan sekarang, seperti tadi kukatakan, kaulah yang justru mati lebih dulu. Tidak. Kau akan mati. Penatas, apa yang kau lakukan itu? Suara umat Durga itu menyadarkan Rogo Penatas. Tangannya yang memegang pedang bergetar. Sesaat sebelumnya, dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berhasil membebaskan diri. Pengaruh ilmu hitam yang mempesona itu tidak menjamahnya. Bahkan dengan sangat cepat, dia meraih sebuah pisau pendek dari pinggangnya. Dan dengan telak, pisau itu melayang, menghunjam dada Nyai Saur Pitutur, mengantarkan perempuan itu ke alam kematian.
Dan sesaat kemudian, bayangan hitam datang berkelebat sangat cepat. Apa yang telah kau lakukan itu, Rogo Penatas? Apa? Aku telah membunuhnya, Nyai. Berdebah keparat, kau berani menentang kuasaku, Rogo Penatas? Kau menghendaki kematian dengan cara apa, ha? Aku akan menuruti permintaanmu. Bukan kau yang menentukan kematianku. Oh, bukan aku? Iya. Lalu siapa, ha? Siapakah kalau bukan aku yang berhak menguasai hidup matimu? Kau terlampau sombong, titisan Durga. Seolah kau adalah Dewa Yamadipati. Kau tidak lebih dari sekedar Durga. Durga adalah betari kegelapan. Berdebah keparat, kau berani menentangku, ha? Kau berani menentangku? Kau berani melawanku? Kau berani melawanku? Ayo, lawan aku. Kau adalah serigala. Kau seekor serigala. Aku senang melihatmu sebagai serigala. Kau serigala. Nah, kau dengar itu? Itu suara teman-temanmu, para serigala. Ayo, kau jawab teriakan mereka. Cepat, jawab panggilan temanmu itu. Kau dengar suara itu? Kau jawab. Ayo, kau jawab suara itu. Karena kau adalah kawannya. Jawab. Dan aku paling benci pada binatang serigala. Maka, matilah kau. Kau tidak berhak melakukannya, Uma Durga. Uma Durga Parabandari telah membuka ikat kepalanya. Perempuan titisan Warakennya yang pernah hidup di zaman Mataram dan mencoba untuk lahir kembali ke dunia itu telah siap menggunakan tatapan mata di keningnya untuk melumatkan Rogo Penatas yang telah berubah pikiran dan merasa dirinya bagaikan seekor serigala. Untunglah pada saat yang gawat itu, suara dari kegelapan itu mengusik perhatian Durga Parabandari. Ternyata kau mempunyai keberanian untuk menampakkan diri. Kau mempunyai banyak hutang kepadaku, Uma Durga. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Orang-orangku dari perguruan Widara Kandangan kau perlakukan seperti binatang hina yang tiada harganya. Perbuatanmu mengaduk ketentraman dunia ini menjadi kekisruhan, mengumbar kejahatan dan kebejatan. Tidak bisa aku biarkan. Tidak bisa kau biarkan. Lalu apa yang akan kau lakukan kepadaku? Apa kau merasa mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Bibi, ternyata dia. Bukankah dia kakak perempuan Kakang Kamsuara? Iya, Bibi Pinaka Swasti Ratu. Oh, Pinaka anakku. Oh, yang Batara Agung. Loh, Saraswati. Aku minta kau bebaskan mereka semuanya, Uma Durga. Mereka semuanya siapa? Orang-orang perguruan Widara Kandangan yang telah kau buat bisu dan dengan kejam kau potong lidah mereka. Aku adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Aku tidak bisa membiarkan apa yang kau perbuat harus mendapat hukuman. Pantas aku merasakan getaran aneh ketika aku singgah di perguruan itu. Aku merasakan bahwa perguruan itu menyimpan bibit penyakit yang akan merintangi langkahku. Sudah tepat aku mengobrak-abriknya. Siapa lagi yang akan kau bebaskan? Mereka itu? Ya, kedua pemuda dan kedua perempuan yang kau ikat di tiang itu. Aku akan memburumu sampai ke liang semut. Jika kau membunuh mereka, mengorbankan mereka untuk upacara pemuja Batara Durga. Masih ada seorang lagi. Lelaki tua itu? Mengapa kau tidak memintanya untuk dibebaskan sekalian? Melalui ketajaman mata hatiku, aku justru melihat kau mempunyai hubungan yang rapat dengannya. Tanpa orang itu, kau tidak ada di dunia ini. Persetan dengan orang itu. Jika kau akan membunuhnya, membakarnya, atau apapun yang kau perbuat, aku tidak keberatan. Ada sebuah gunung yang meledak, melemparkan batu sebesar gajah, dan batu itu menimpa dada Sakyamurti atau Tumenggung Murti Wandawa. Kata-kata Pinaka Swasti Ratu tentang dirinya membuat Sakyamurti yang terikat itu terhenyak, seperti ada segumpal batu yang mengganjal lehernya. Sementara itu, Pinaka Swasti Ratu sempat menoleh kepada Sakyamurti dengan pandangan yang sirik, bahkan jijik, membuat Sakyamurti semakin teriris. Mengapa kau bahkan tidak peduli andai kata orang itu dibakar sekalipun? Itu bukan urusanmu, Uma Durga.
imbalan yang kau berikan kepadaku? Andai kataku penuhi permintaanmu untuk membebaskan mereka, murid-muridmu, juga orang-orang yang aku tawan itu? Tidak ada imbalan untukmu. Aku bahkan masih harus menagih kekejamanmu terhadap orang-orang Widara Kandangan. Juga mewakili orang-orang lain yang pernah mendapat perlakuan buruk darimu. Kau adalah sumber ketidaktentraman di dunia ini. Niatmu untuk menghancurkan Candi Swambara Budura juga harus kucegah. Nah, aku tidak punya pilihan lain kecuali memusnahkan kau dari muka bumi ini. Jangan tertawa, Uma Durga. Aku muak dengan suara tawamu. Kau kira aku hanya diam dan mengiyakan semua permintaanmu? Aku tidak keberatan untuk mendengar apa yang kau inginkan. Aku menghendaki kematianmu. Kematian bayi yang ada di dalam perutmu, yang mencoba-coba untuk menjadi penghalang apapun yang akan kulakukan di dunia ini. Aku juga menghendaki semua orang tawanan, juga orang-orangmu yang kau sebut dari perguruan Widara Kandangan itu. Semuanya tidak terkecuali akan kukorbankan untuk sebuah upacara persembahan kepada Hyang Batari Durga. Artinya, tidak satu pun dari apa yang kau minta aku penuhi. Kau telah datang, dan kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Anak-anak, nyalakan api! Bakar kayu-kayu itu! Upacaramu akan mendapat perlawanan, Uma Durga. Tidak akan ada yang mampu melawan. Tidak kau rasakankah air titik-titik gerimis yang turun sejak tadi? Di langit nampak hitam pekat dan gelap. Hujan yang deras tentu akan segera turun. Hujan sebenarnya bukan persoalan yang berat bagi umat Durga yang mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Namun kehadiran Pinaka Swasti Ratu tentu akan mengganggu pemusatan pikirannya untuk mengenyahkan mendung yang tebal itu. Kau mendengar suara petir itu? Nah, petir itu seolah menjawab tantanganmu. Hyang Batara Agung tidak menghendaki kau menyelenggarakan upacara aneh itu. Jika kau memaksanya, maka dari langit akan turun hujan dengan deras yang menjawabnya. Hujan deras yang akan mengguyur api. Hujan deras itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bisa mengenyahkannya. Tapi kau lupa, ada aku di sini. Bersetan denganmu. Aku tetap pada tuntutanku, Uma Durga. Kau harus melepaskan para tawanan yang aku hendaki, selain yang seorang itu. Setelah itu, baru persoalan kita selesaikan. Aku siap mengadu nyawa denganmu, meski aku hamil. Hai anak-anak, menunggu apa lagi? Cepat bakar kayu-kayu itu. Upacara itu harus segera dimulai. Kita bakar para tawanan sebagai persembahan kita kepada Hyang Batari. Petir yang menjawab suaramu, Uma Durga. Keparat! Alam tidak berpihak kepadamu. Kau harus melihat kenyataan itu. Nah, hujan turun. Kau lihat itu? Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan umat Durga para bandari. Hujan seperti ini punya perasaan. Hujan turun memuntahkan air dengan amat deras. Gelap menjadi pekat sekali. Dan dalam keadaan demikian, Pinaka Swasti Ratu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gencar dan susul menyusul tiada habis-habisnya, dia menyerang umat Durga. Umat Durga adalah seorang perempuan sakti sekali. Tetapi yang dihadapi adalah Pinaka Swasti Ratu, seorang sakti dari zaman Mataram Selendra pula, telah menitis pada bayi yang masih berada dalam kandungannya. Maka pertempuran yang terjadi adalah benturan dari berbagai ilmu yang luar biasa. Betina, lihat! Terimalah ini! Hiya! Pertempuran dua perempuan itu berlangsung dengan cepat. Dalam guyuran hujan yang sangat deras, dua sosok tubuh itu saling menyerang, terbang, dan berjumpalitan. Seleret sinar ada kalanya melesat dari mata umat Durga, menghajar apapun yang ditimpanya. Namun Pinaka Swasti Ratu mampu melontarkan ilmu-ilmu aneh. Keparat! Terimalah ini! Hiya! 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 Ini terima! Hiya! Waktu terus bergerak, menghantarkan mereka yang sedang berlaga menempuh waktu yang terus berlalu, yang mereka gunakan untuk saling menyerang, berusaha melumpuhkan. Umat Durga dibakar nafsu membunuh, karena bakal bayi yang masih berada dalam kandungan Pinaka, kelak jika dewasa, akan menjadi penghalang sepak terjangnya. Sementara sebaliknya, Pinaka Swasti Ratu menyerang susul menyusul, didorong oleh dendam mengingat orang-orang Widara Kandangan yang mengalami nasib buruk di tangan umat Durga. Hingga kemudian
Kau kehilangan sesuatu, Uma Durga? Kemana mereka? Hujan deras telah menolong para tawanan itu. Hyang Batara Agung telah mengirimkan hujan langsung dari langit untuk menolong mereka. Itu sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kau hindari. Lihat, mereka sekarang tidak ada. Mereka tidak akan lepas dari tanganku. Kau salah. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghadang mereka. Di sini aku justru menghadangmu. Bagaimana? Kepung dia! Kepung perempuan jalang yang sombong ini! Kepung! Dan jangan beri kesempatan dia melarikan diri. Tinggal kau yang tersisa di tempat ini. Tetapi kau cukup membadai sebagai penukar mereka yang melarikan diri. Bahkan sebenarnya kaulah yang aku inginkan. Iya, kau harus mati. Tidak semudah yang kau katakan. Sebenarnya lah, perkembangan yang terjadi membuat Madurga menjadi sangat marah. Ketika hujan mereda, dilihatnya para tawanan yang semula terikat di tiang-tiang kayu sudah tidak ada. Bahkan Rogo Penatas juga lenyap tidak ketahuan bayangannya. Yang masih tersisa adalah orang-orangnya sendiri, serta para murid perguruan Widara Kandangan yang masih berada di dalam pengaruh kekuatan ilmu hitam yang dikendalikan oleh Uma Durga. Mereka mengepung Pinaka Swasti Ratu dengan rapat. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana rasa di hatimu menyaksikan mereka? Orang-orang dari perguruanmu yang sekarang kukuasai dan bahkan kupergunakan untuk melawanmu. Hah? Jika mereka mati di tanganmu sendiri, aku tidak keberatan. Dan jangan kau berharap kau bisa membebaskan pikiran mereka dari kendaliku. Mereka telah aku kuasai. Kau memang keparat, Uma Durga. Apa kesalahan mereka kepadamu? Hingga kau tega memotong lidah mereka, merampas hak bicaranya. Perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Apa kesalahan mereka? Pertanyaan itu aneh sekali di telingaku. Karena sebelum ini tidak ada orang yang pernah bertanya seperti itu kepadaku. Hai para murid-murid perguruan Widara Kandangan. Lihat aku. Gunakan ingatanmu. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah anak gurumu Galuh Urang. Temukan ingatan kalian. Lihat aku baik-baik. Kau kira usahamu akan berhasil? Hei anak-anak, kepung orang itu. Jangan sampai ia lolos. Kepung rapat-rapat. Siap. Mereka benar-benar kehilangan akal dan tidak ingat kepadaku sama sekali. Nota merah di kening mereka itulah yang membuat mereka kehilangan cara berpikir. Nasibmu benar-benar buruk, Pinaka. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan untuk mengambil keputusan menghadapi para pengepungnya yang semakin merapat. Jika dia harus bertindak keras, mengakibatkan kematian, korbannya adalah para murid perguruannya sendiri. Pinaka Swasti Ratu berputar, kemudian mencari celah kesempatan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.